Polinomial atau suku banyak. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk dari polinomial. Nah, bentuk umum polinomial itu sendiri sudah saya sajikan di dalam kotak ini. Ini bentuk umumnya seperti ini, yaitu adalah an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 sampai seterusnya nanti a1x ditambah a0. Ini adalah bentuk umumnya. Dengan n-nya, nn ini nih, nah ini kan ada nn nih. Nah, nn-nya itu adalah bilangan bulat positif. Dengan an tidak boleh sama dengan 0. Nah, an min 1, an min 2 sampai a1 ini dinamakan koefisien polinomial. Jadi karena di sini dia ada variabel, berarti dia koefisien variabel x gitu. Pangkat berapa? Nah, misalkan kita punya 2x pangkat 3, berarti 2 itu adalah koefisien dari x pangkat 3 sampai seterusnya. Nah, sedangkan A0 ini nih, ini A0 ini kan dia tidak punya variabel ya. Nah, ini biasanya disebut dengan konstan atau suku tetap. Biasanya berupa bilangan aja, misalkan 2, 3, negatif 1, negatif 2 sampai seterusnya. Begitu. Dan an min 1, an min 2 sampai a0 itu merupakan elemen bilangan real. Nah, yang perlu kalian garis bawahi di sini, dia akan merupakan polinomial atau suku banyak apabila n-nya ini nih, apa tadi katanya? Bilangan bulat positif. Ini perlu saya garis bawahi. Nah, ini dia. Nah, begini. Wah, tuh. Nah, berarti kalau dia bukan bilangan bulat positif, berarti bisa jadi itu tanda-tanda bahwa dia bukan polinomial. Jadi n wajib ngain fardu gitu ya, harus bilangan bulat positif. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari polinomial? Yuk kita langsung saja ke contoh berikut. Nah, di sini saya sudah sajikan ada contoh A sampai D. Kita lihat apakah A sampai D ini ada yang polinomial atau yang bukan polinomial. Yuk kita lihat mulai dari contoh yang A. Yang A disajikan x pangkat 3 ditambah 1/3 x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1. Ingat tadi, ingat bahwa n itu harus bilangan bulat positif. Berarti kita lihat di sini pangkat-pangkatnya. Apakah pangkat-pangkatnya ini positif apa tidak? Nah, yang pertama 3. 3 ini positif ya. Bilangan bulat positif. Nah, ini 2 juga positif. Ini berarti sama aja pangkat 1 kan? Ini juga positif. Nah, berarti bisa disimpulkan apa? Bahwa yang A ini adalah apa? Iya, polinomial. Nah, polinomial. Karena dia suku-sukunya n-nya itu semuanya bilangan bulat positif begitu. Kemudian lanjut yang B. Nah, kalau yang B kita lihat sama pangkatnya. Nah, kita lihat sini 5. Nah, 5 itu apa? Positif. Kalau yang ini gimana nih? Min 2 atau min 2 per x. Nah, min 2 per x itu berarti x-nya pangkatnya positif apa enggak? Nah, berarti kita lihat di sini. Nah, kita lihat apakah min 2 per x kalau x-nya kita naikkan ke atas jadinya berpangkat positif. Nah, min 2. Kalau x di bawah kita naikkan ke atas kan jadinya apa? Iya, pangkatnya negatif. Nah, bisa kalian lihat di sini. Dia berpangkat negatif padahal tadi syaratnya apa? Harus memiliki atau harus n-nya itu adalah bilangan bulat positif ini. Berarti dapat disimpulkan gimana nih? Dapat disimpulkan bahwa apa? Dapat disimpulkan bahwa ini bukan merupakan
polinomial, bukan polinomial. Begini, bukan polinomial. Karena apa tadi? Karena ada salah satu suku, ada salah satu suku yang apa? Pangkatnya ternyata bukan merupakan bilangan bulat positif. Ini yang saya kasih tanda biru ya, ini. Nah, ini karena ini nih, jadinya dia bukan merupakan bilangan bukan merupakan polinomial. Lanjut. Lanjut kita ke yang C. Nah, yang C ini 4x pangkat 4 ditambah 2x akar x min x. 4x pangkat 4 aman ya. Pangkatnya ini apa tadi? Pangkatnya positif, ya nggak? Pangkatnya positif. Sebentar. Oke, lanjut. Di sini kalau kalian lihat, dia pangkatnya positif ya di sini. Yes, positif. Nah, terus bagaimana dengan yang selanjutnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lingkarin dulu. 2x akar x kalau kita jabarkan, apakah dia akan memiliki pangkat bilangan bulat positif apa enggak? 2x akar x. Nah, 2x akar x itu kan sama saja 2x. X-nya yang diakar itu kan sama saja pangkat apa? Setengah, ya enggak? Atau boleh kalau ini dikalikan jadinya kan 2x pangkat 3/2. Nah, di sini 3/2 kalian lihat, 3/2 ini merupakan bilangan bulat bukan? Bukan, dia merupakan bilangan pecahan. Maka dari itu gara-gara ini nih, gara-gara ini dia juga bukan merupakan polinomial. Bukan polinomial. Begini, bukan polinomial untuk yang C. Gara-gara apa? Gara-gara 2x akar x. Kalau yang B tadi gara-gara pangkatnya negatif 1. Negatif, bilangan bulat negatif, bukan positif. Yang dibutuhkan yang positif. Kalau yang C karena akarnya itu adalah bentuknya pecahan, bukan bilangan bulat positif. Bagaimana yang D? Yang D kalau dilihat-lihat kayaknya aman ya. Tetapi lihat di sini. Lihat di sini nih. Saya kasih tanda. Kok hitam benar. Saya kasih tanda biru dulu. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada sin 2x. Nah, padahal kan nggak boleh ada variabel dalam bentuk trigonometri, kecuali trigonometrinya kalau misalkan dia adalah sin pi atau sin 180 derajat itu boleh. Tetapi kalau di dalam trigonometri ada variabel itu tidak boleh. Jadi ini juga bukan merupakan apa? Bukan merupakan bukan merupakan polinomial. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa yang polinomial hanyalah yang A. Yes, betul. Kita lihat dulu lagi, coba kita lihat lagi, kita cek satu-satu. Nah, di sini kalau yang B tadi bukan polinomial karena ada pangkat negatif di sini, ya enggak? Kemudian kalau yang C karena ada pangkat apa ini? Pecahan. Nah, kalau yang D ada variabel di dalam trigonometri, itu yang tidak boleh. Nah, sampai di sini dulu bisa diterima? Bisa. Masih gampang? Gampang. Nah, lanjut. Nah, ke soal. Nah, di sini saya sudah menyediakan 2 soal. Kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini ada soal pertama. Bentuk aljabar berikut yang merupakan polinomial adalah A, B, C, D, atau E. Nah, kita lihat yang A, X cos X. Nah, ini yang baru saja. Jadi apa? Tidak boleh ada variabel dalam trigonometri, ya enggak? Jadi variabelnya harus di luar trigonometri itu. Nah, ini X
X-nya betul ini, tapi di sini ada cos X. Nah, X-nya itu di dalam trigonometri cos, nggak boleh ya. Makanya yang A ini bukan merupakan polinomial. Yes. Bukan. Nah, kita silang dulu. Bukan. Nah, kemudian yang B. Nah, yang B kenapa? Yang B juga bukan ya. Karena apa? Karena ada akarnya ini tadi, ya nggak? Ini juga bukan polinomial. Kalau yang C, wah kelihatan yang C itu apa? Ada pangkat negatif satunya, ya nggak? Kan nggak boleh ya, harusnya bilangan bulat positif, ya. Makanya dia juga bukan. Kemudian yang D bagaimana? Yang D kita lihat dulu. Kalau yang E nggak boleh. Iya, nggak bolehnya karena ini, ya nggak? Ini nggak boleh. Berarti jawabannya yang D. Kenapa yang D, Bu? Kenapa yang D? Kita lihat di sini, kan di sini ada akar, Bu. Apa bedanya B dan D? Nah, kalau B kita jabarkan, akar X itu kan jadinya X pangkat setengah. Sedangkan kalau yang D, X-nya kan tetap X pangkat 1. Yang di dalam akar kan sebuah bilangan, bukan variabel gitu. Koefisien. Nah, koefisiennya bukan variabelnya. Jadi ini boleh, nggak apa-apa gitu. Yang penting tidak boleh variabelnya. Kalau variabelnya di dalam akar kan nanti jadinya X pangkat setengah. Setengah itu bukan bilangan bulat positif begitu. Bagaimana? Soal nomor 1 masih gampang? Masih. Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, bos, tulisan kuis ya. Aduh. Nah, kita ke contoh soal nomor 2. Di sini dari bentuk polinomial 7x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 1 diperoleh pernyataan berikut. Yang pertama, derajat polinomialnya adalah 3. Yang kedua, banyak suku polinomialnya ada 4. 3, 4. Yang ditanyakan pernyataan yang benar. Oh, jadi ini ada 4 pernyataan dari bentuk polinomial ini. Yang betul yang mana? Gitu ya. Kita lihat dulu yang pertama. Kita garis bawahi dulu. Garis bawahi ininya. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama, derajat polinomialnya adalah 3. Di sini yang dimaksud derajat polinomial itu adalah derajat yang paling tinggi dari polinomial tersebut. Nah, kalau kita lihat di polinomialnya ini, di bentuk polinomial ini, derajat paling tingginya adalah berapa? 3. Berarti dia betul. Yes. Betul sekali. Ini dia betul. Ini dia. Ini betul. Begitu ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau yang ditanyakan derajat polinomial itu biasanya adalah derajat paling tinggi dari polinomial tersebut. Kemudian banyak suku polinomial adalah 4. Kalau kita lihat bersama-sama, banyak sukunya itu berapa ya? Coba kita lihat. 1, 2, 3. 3, bukan 4. Berarti pernyataannya salah. Yes. Lanjut. Suku konstanta adalah 1 atau suku konstannya. Nah, suku konstan itu berada di mana? Di belakang sendiri biasanya. Atau yang tidak memuat variabel. Yang mana nih? Nah, kalau kalian bisa lihat nih. Ini dia. Ini berapa? Negatif 1. Kalau di sini berapa? 1. Beda ya? Beda. Berarti ini apa tadi? Salah. Iya, nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi bukan. Harusnya jawabannya suku konstannya adalah negatif 1. Kalau tadi banyak suku polinomialnya harusnya ada 3. Udah jelas ya, jawabannya adalah 1 dan 4. Tapi kita lihat 4 bener nggak? Jangan-jangan salah soal. Koefisien suku 7x pangkat 3 adalah 7. Betul ya? Di depannya variabel 7. Yes, udah betul. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 4. 1 dan 4 adalah C. Kalau yang tadi, yang nomor 1 jawabannya adalah D. Yes. Nah, dan
dari contoh soal ini, bagaimana? Bisa diterima? Paham nggak? Masih gampang ya, masih bisa diterima ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oh, kemungkinan tidak ada ya. Karena masih gampang dan bingung juga tanyanya di mana. Tapi boleh, kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar. Boleh, nggak apa-apa. Selanjutnya, kita masuk kuis. Tadi udah ada pergerakan ya. Agak muncul tulisan kuis. Nah, sini saya sediakan kuis. Kuisnya adalah, apakah bentuk aljabar berikut merupakan polinomial? Nah, kuis ini silahkan kalian kerjakan atau kalian jawab di kolom komentar. Jadi ditulis aja di kolom komentar jawabannya apa. Kalau di sini kan pertanyaannya dia polinomial apa bukan. Misalkan di jawabannya dia merupakan polinomial Bu, karena alasannya apa? Atau dia bukan merupakan polinomial Bu, alasannya apa? Seperti itu. Nah, silakan kalian kerjakan kuis ini atau jawab kuis ini di dalam kolom komentar sekarang juga. Bagaimana materi hari ini? Mudah sekali. Insya Allah bisa ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Iri. Sampai jumpa.